Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Tio Kendo, channel yang membahas tentang misteri, konspirasi, dan hal-hal aneh lainnya. Video kali ini gue akan membahas tentang fakta dan misteri di balik kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945, sejumlah pemuda yang mendengar melalui radio asing mendatangi Bung Karno yang baru kembali dari Dalat, Saigon, Vietnam. Para pemuda yang dipimpin murid Tan Malaka dan Sukarni mendesak Bung Karno agar memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia saat itu juga. Karena Bung Karno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan pada hari itu, mereka yang menemui Bung Karno di kediamannya Jalan Proklamasi nomor 56 Jakarta Pusat sempat mengancam. Bung Karno bersama Bung Hatta, Fatmawati, dan Guntur, mereka diculik para pemuda selesai sholat subuh pada 16 Agustus 1945. Namun, Bung Karno menolak melayani ancaman para pemuda. Menurut Bung Karno, sejak berada di Saigon, dia sudah merencanakan seluruh pekerjaan tersebut untuk dijalankan pada tanggal 17 Agustus 1945. Disinilah Sukarni bertanya, mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Bung Karno pun menjawab, saya orang yang percaya pada mistis. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Tidak dapat menjelaskan mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa 2 hari lagi adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Bung Karno pun melanjutkan jawabannya. Pertama-tama, kita sedang berada dalam sebuah Ramadan. Waktu kita semua sedang berpuasa. Hari Jumat ini Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Dan hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20? Karena itu, kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan nama Indonesia itu sendiri sudah dirancang sejak awal. Namun, perancangnya yang kini masih menjadi misteri. Temuan-temuan pakar matematika dan otak-atik kata menemukan bahwa kata Indonesia jika dijabarkan dalam bentuk angka akan menjadi seperti berikut. I sama dengan 9, N sama dengan 14, D sama dengan 4, O sama dengan 15, N sama dengan 14, E sama dengan 5, S sama dengan 19, I sama dengan 9, A sama dengan 1. Apa yang dapat kita simpulkan dari bentuk angka-angka tersebut? Ternyata angka yang muncul hanya angka 1, 9, 4, dan 5, atau persis dengan tahun kemerdekaan Indonesia 1945. Kemudian jumlah huruf kata Indonesia adalah 9. Jika dikaitkan dengan Al-Quran surat ke-9 adalah surat At-Taubah yang artinya pengampunan. Sedangkan jika dijumlah ke setiap angka pembentuk Indonesia tersebut, yaitu 9 tambah 14 tambah 4 tambah 15 tambah 14 tambah 5
tambah 19 tambah 9 tambah 1, maka jumlahnya adalah 90, di mana surat ke-90 dalam Al-Quran adalah surat Al-Balad yang berarti negeri. Para ahli menyimpulkan Indonesia adalah negeri yang diampuni, yang terbebas pada tahun 1945. Kemerdekaan ini tak lain tak bukan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa atas penderitaan dan perjuangan yang tiada henti yang ditunjukkan oleh pendahulu kita untuk mencapai kemerdekaan. Akhirnya, dengan doa dan usaha sungguh-sungguh yang ditunjukkan oleh pendahulu kita itu, maka Tuhan mengkaruniakan kemerdekaan kepada kita. Termasuk keunikan angka-angka tersebut adalah bagian dari karunia indah yang melengkapi kebahagiaan kita. Tepat 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ditulisnya sendiri. Jika setiap peringatan HUT RI dipusatkan di Istana Merdeka, namun sebenarnya kemerdekaan Indonesia diproklamirkan di Rumah Soekarno. Sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumoyoso mengatakan naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya yang dulu beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau sekarang bernama Jalan Proklamasi. Tetapi sekarang proklamasi diselenggarakan di Istana Merdeka. Jika kalian tahu bahwa Istana Merdeka itu adalah bekas jantung kolonialisme, setiap tahun peringatan Dirgahayu Republik Indonesia selalu dipusatkan di Istana Merdeka oleh Presiden. Tak heran jika banyak anak muda membayangkan peristiwa penting ini dilakukan di tempat yang sama. Padahal Istana Merdeka yang sekarang dulunya adalah kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi sangat ironi jika merayakan kemerdekaan kita justru di jantung kolonialisme. Sementara itu, kediaman Bapak Proklamator Indonesia, Soekarno, saat ini sudah berganti fungsi dan jejak sejarah ini pada akhirnya ikut menghilang. Setelah proklamasi dikumandangkan, bangsa ini kembali sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Meski telah menyatakan kemerdekaan, Belanda masih ingin menguasai Indonesia dengan hanya mengakui kedaulatan sebagai Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS. Hal itu dinyatakan dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 27 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat hanya bertahan selama kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, tepat 72 tahun lalu Indonesia kembali sebagai NKRI. Jadi, sebetulnya ada 2 momen penting yang mesti diperingati di tanggal 17 Agustus ini. Pertama adalah HUT ke-77 Republik Indonesia dan peringatan 72 tahun kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pembahasan kemerdekaan Indonesia di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggu sekali gue akan menyajikan kisah-kisah yang lebih menarik lainnya. See you next time di video-video gue selanjutnya, and bye-bye.